Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, kita masih di bab 18 untuk part 2. Oke, silakan dibuka. Bab 18 untuk part 2 kita ke kosakata dulu. Silakan dibuka halaman 209. Ini ada tip gyotong sanghuang, kondisi lalu lintas. Oke, ini ada kata culken sigan, artinya jam berangkat kerja atau waktu berangkat kerja. Culken ini artinya berangkat kerja, sigan artinya waktu. Kemudian taegen sigan, jam pulang kerja. Twegen pulang kerja, sigan waktu. Cul twegen sigan, jam berangkat dan pulang kerja. Dijadikan satu, culgen sama twegen jadi cul twegen sigan. Caga magida, ca ini dari jadong, ca artinya mobil. Kemudian gaknya partikel magida artinya macet, mobilnya macet, yang dimaksud jalannya macet. Oke, kita ke kosakata ada idung, perpindahan, idung. Oke, ada ini gambar bis, orang naik ya, naik bis, tada menjadi tayo bentuknya. Kemudian ada bis naik arahnya pergi ya, tago gada, pergi naik, tago gada, dari tada naik, gada dan pergi dijadikan satu pakai kata sambung tago. Teman-teman bab 1 pernah saya terangkan sebentar ya, digabungkan jadi satu pakai kata sambung go. Tago gada, pergi naik. Kemudian bosorel tago oda, oh ini datang, arah panahnya pakai kata kerja oda, datang, tago oda. Oke, kemudian ada kota, berjalan kaki, kota, bentuk yonya koroyo. Pengecualian diget berubah menjadi real ya teman-teman, silakan dibuka waktu membahas perubahan informal. Kota jadi koroyo. Koro gada, pergi jalan kaki. Dari kota berjalan kaki dan gada jadi ke satu. Pakainya bentuk informal sambung. Koro gada. Kemudian koro oda, sama saja. Pergi datang jalan. Ini pergi jalan kaki, ini datang jalan kaki. Kemudian ada nerida, turun. Nereoyo. Kemudian garatada, ini pindah atau transfer atau oper ya. Garatada, garatayo, wangseng ada, wangseng hiu. Jinada, melewati. Oke teman-teman, kosakatanya ini penting, silakan dihafalkan. Kita lanjut ke materi. Oke, tata bahasa kita dapat partikel eso kaji. Ini artinya dari sampai. Oke, kita bahas sebentar di sini. Eso kaji. Oke. Kalau teman-teman sebelumnya pernah dapat partikel eso diikuti kata tempat, dia artinya di. Oke, tetapi kalau ada gandengannya dengan kata kaji, ini artinya sampai. Maka eso di sini berarti dari sampai. Dari mana sampai mana. Oke, digunakan saat atau ketika terjadi perpindahan tempat. Biasa diikuti dengan keterangan tempat. Oke, contoh. 집에서 회사까지 30분쯤 걸려요. Oke, 집 rumah, eso dari rumah, wesa perusahaan, kaji sampai dari rumah sampai perusahaan, 30 bun menit pakai sino Korea, 30 menit, bun cem ini kira-kira atau kurang lebih, kolyoyo dari kata kolida. Oke, kolida ini untuk membutuhkan, biasa diikuti dengan keterangan waktu. Dari rumah sampai kaji membutuhkan kurang lebih 30 menit. 집에서 회사까지 30분쯤 걸려요. Kemudian contoh kedua, 여기에서 지하철역까지 걸어왔어요. 여기 sini atau di sini, eso dari sini, 지하철역, 지하철 kereta bawah tanah, yok ini stasiun. Kaji sampai, dari sini sampai ke stasiun bawah tanah. Koro wasoyo, koroyo, jalan kaki, wasoyo, datang. Koro wasoyo, datang, jalan kaki. 여기에서 지하철역까지 걸어왔어요. Dari sini sampai ke stasiun bawah tanah, datang dengan jalan kaki. Oke, mudah ya teman-teman. Eso kaji dari sampai. Oke, kita balik ke buku lagi. Oke, eso kaji dilekatkan di belakang kata benda yang berhubungan dengan tempat dan berfungsi untuk mengekspresikan titik awal dan titik akhir. Kita lihat contohnya. 집에서 회사까지 어떻게 가요? 어떻게 ini bagaimana artinya? 집에서 dari rumah, 회사까지 sampai perusahaan, 어떻게 가요? Bagaimana pergi? 저는 버스를 타고 가요. Saya pergi naik bis. Kemudian contoh kedua,
여기에서 시청까지 얼마나 걸려요? 여기에서 dari sini 시청까지 sampai balik kota. 얼마나 ini seberapa untuk menanyakan jumlah. 얼마나 걸려요? Seberapa membutuhkan apa? Waktu, oke? Dari sini sampai balik kota butuh berapa lama? 30분쯤 걸려요. butuh kurang lebih 30 menit, oke? Materinya mudah teman-teman. Bab 18 kita balik ke percakapan dulu. Percakapan bab 18 untuk part 2 silakan di track 59 untuk didengarkan. Kita baca bersama-sama, oke? Percakapan antara tuan dan suruh. Suruh 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? Saudara suruh, 여기까지, 여기 sini sampai sini 어떻게 왔어요? Bagaimana datang? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 저는 saya nanya partikel 회사가, 회사 perusahaan gak partikel 가까워서. 가까워서, teman-teman lihat 가까워서. Ini dari kata kakapdah. Kakapdah artinya dekat menjadi kakawoyo. Kemudian so-nya ini bisa diartikan kata sambung atau juga karena. Oke. Saya karena perusahaan dekat dari saya perusahaan karena dekat atau kata sambung saja koro wasoyo. Karena perusahaan dekat saya datang jalan kaki. Koro wasoyo datang jalan kaki. 가까워서 karena dekat, oke? Kemudian tuan 씨는 어떻게 왔어요? Saudara tuan bagaimana datang? 오늘은 hari ini 버스를 타고 왔어요. Hari ini pergi datang naik bis, oke? 버스를 타고 왔어요. kemudian 회사에서 여기까지 dari perusahaan 여기까지 sampai sini. 시간이 waktu, i-nya partikel 얼마나 걸려요? butuh berapa lama? 보통 biasanya 보통 30분 정도 걸려요. butuh kurang lebih 정도 ini juga penggunanya mirip sama cem, kira-kira atau kurang lebih. 걸려요 butuh kurang lebih 30 menit. 하지만 tetapi 출퇴근 시간에는 출퇴근 waktu berangkat dan pulang kerja, 시간에는 waktu, ya kan? Tetapi di waktu berangkat dan pulang kerja cagak 막혀서 karena jalanannya macet, so-nya ini karena ya atau kata sambung, 시간이 좀 더 걸려요. Waktunya butuh lebih atau butuh waktu lebih. Biasanya sih 30 menit. Tetapi kalau pas jam berangkat sama pulang kerja, karena jalannya macet, butuh waktu yang lebih. Oke? Percakapannya sudah teman-teman. Kolida tadi memakan waktu, kemudian makida macet. Sudah, percakapan sudah, kosakatanya silakan dihafalkan. Kemudian ada latihan soal seperti biasa dikerjakan dan di akhir bab ada juga informasi biasanya. Nah, 정보, informasi 대중 교통 이용 방법, cara menggunakan transportasi umum. Teman-teman silakan ini dibaca, saya terangkan sebentar. Jadi kalau di Korea bisa kalau misalkan teman-teman naik bis, taksi atau kereta bisa pakai 교통카드. Artinya kartu lalu lintas. Kalau di tempat kita sekarang sudah mulai dipakai ya e-money ya, kartu transportasi. Kalau di Korea lebih disering T-money ya. Kemudian caranya misalkan naik bis nanti di pintu masuk. Jadi pintu masuk sama keluar di Korea beda. Kalau masuk biasa dari depan, kalau bis turun di belakang. Ketika masuk dari depan, di samping supir nanti ada tiang dan alat seperti ini ya. Alat ini alat pembayaran. Teman-teman tinggal tempelkan saja kartunya. Kalau hampir sama seperti kalau teman-teman lewat tol atau kalau yang di Jakarta pas naik MRT ya, tempelkan kartu nanti saldonya akan berkurang. Jiacol juga sama, nanti ada juga di gate-nya, di gerbangnya pintu masuk tinggal nempelkan kartu. Di taksi juga ada, biasanya di handrest-nya samping supir ada mesinnya atau alat pembayarannya. Kemudian untuk tiket masih dipakai untuk di terminal bis, kemudian pesawat dan juga kapal. Kemudian hyonggem atau uang tunai. Bis juga masih bisa, taksi juga bisa. Jadi bis di samping alat ini biasanya ada kotak untuk masukkan uang. Oke, kalau bisa pakai uang pas lebih enak. Kalau enggak juga mesinnya nanti otomatis kembaliannya keluar sendiri. Oke.
Kemudian ini cara membeli ya. Cara membeli kalau kartu lalu lintas Gotong Kade, kalau di sini mungkin Indomaret, Alfamart banyak ya, kalau di sana juga sama di minimarket gitu kan, Siu atau Peonocem gitu kan, Peonocem, teman-teman bisa beli sekalian ngisi ya. Kalau ngisi bilangnya Chunjon Hechuseo Chunjon. Ini kan Chunjon artinya isi ulang, isi saldo. Kemudian kalau di bawah tanah, di stasiun bawah tanah ada mesinnya sendiri untuk pengisian. Teman-teman beli pakai mesin otomatis, mau karcis manual juga bisa, mau isi ulang juga bisa. Oke, ada mesinnya, kemudian caranya, kartunya teman-teman taruh di tempat kartu, pilih jumlah yang ingin teman-teman isi, kemudian uangnya dimasukkan ke tempat atau slot memasukkan uang. Nanti akan terisi dengan otomatis. Oke, itu cara penggunaan kartu lalu lintas. Kemudian di akhir bab ada ini IPS topik tegi latihan soal untuk listening, silakan dikerjakan, ini gampang. Ada gambar taksi, pasti soalnya akan menyebutkan 4 pilihan ini salah satunya kata taksi akan keluar. Misal contoh 1 bose, 2 jihacol, kemudian 3 taksi, kemudian 4 bihengki. Teman-teman tinggal milih taksi, maaf bukan taksi ya. Kemudian nomor 2 sama pesawat, bahasa Koreanya apa, tinggal didengarkan. Nomor 3 ini kemungkinan ada soal cerita. Kemudian selain listening ada juga reading. Ini mudah ya. Orang jalan kaki jawabannya koroyo. Mudah kan? Ini juga sama. Kemudian readingnya ini ada juga alur atau dialognya, silakan dikerjakan. Oke, bab 18 selesai teman-teman. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke bab 19 di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.